Sesuai dengan keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Salah satu kegiatan pembentukan PPS, dilaksanakannya seleksi tertulis. Seleksi tertulis calon anggota PPS dilakukan paling lambat 6 hari setelah tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi berakhir. Seleksi tertulis dilaksanakan pada wilayah kabupaten kota setempat dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya. Pada wilayah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan akses, wilayah yang berkarakter khusus, dan/atau wilayah yang mengalami bencana, maka seleksi tertulis dapat dilakukan dengan metode manual. Pelaksanaan seleksi tertulis dengan memanfaatkan perangkat teknologi, dengan menjamin keterbukaan ini, pada umumnya merupakan bentuk ujian tertulis menggunakan bantuan perangkat komputer, yang dikenal dengan CAT, atau Computer Assisted Test. Pada simulasi CAT yang disajikan di sini, semata-mata sebagai salah satu alat bantu untuk menyiapkan diri mengikuti kegiatan seleksi tertulis PPS. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1, dalam penyelenggaran pemilihan umum di tingkat desa kelurahan dibentuk panitia pemungutan suara atau PPS. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh A. Panitia Pemilihan Kecamatan, B. KPU Kabupaten Kota, C. KPU Provinsi, D. Pemerintah Desa, E. Pemerintah Kabupaten Kota. Sesuai dengan Pasal 55 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 1 adalah B, yaitu KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 2, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di kelurahan desa. PPS dibentuk paling lambat, A. 2 bulan sebelum penyelenggaraan, B. 3 bulan sebelum penyelenggaraan, C. 4 bulan sebelum penyelenggaraan, D. 5 bulan sebelum penyelenggaraan, E. 6 bulan sebelum penyelenggaraan. Pada Pasal 54 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PPS dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 2 adalah E, yaitu 6 bulan sebelum penyelenggaraan. Soal nomor 3, berikut ini antara lain termasuk tugas PPS, kecuali A. Mengumumkan daftar pemilih sementara, B. Menerima masukan dan masyarakat tentang daftar pemilih sementara, C. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, D. Mengumumkan daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota, E. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK.
Sesuai dengan Pasal 56, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengumumkan daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota, tidak termasuk tugas dari PPS. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 3 adalah D, yaitu mengumumkan daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota. Soal nomor 4, berikut ini antara lain wewenang PPS, kecuali A. Membentuk KPPS, B. Mengangkat pantarlih, C. Menetapkan jumlah tempat pemungutan suara di desanya, D. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih untuk menjadi daftar pemilih tetap, E. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 57, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menetapkan jumlah tempat pemungutan suara di desanya, bukan merupakan wewenang PPS. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 4 adalah C, yaitu menetapkan jumlah tempat pemungutan suara di desanya. Soal nomor 5, berikut ini antara lain, kewajiban PPS, kecuali A. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK dalam melakukan pemutahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, C. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel, D. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS, E. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pemantau pemilu. Sesuai dengan Pasal 58, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu kewajiban PPS adalah menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu, bukan pemantau pemilu. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 5 adalah E, yaitu menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pemantau pemilu. Soal nomor 6, susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. Ketua PPS dipilih oleh A. Ketua KPU Kabupaten Kota, B. Ketua PPK, C. Anggota PPS, D. Ketua KPPS, E. Pantarlih. Sesuai dengan Pasal 17 Ayat 2, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 6 adalah C, yaitu anggota PPS. Soal nomor 7,
untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dibentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Jumlah anggota KPPS sebanyak A. 5 orang, B. 6 orang, C. 7 orang, D. 8 orang, E. 9 orang. Sesuai dengan Pasal 59 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota KPPS sebanyak 7 orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 7 adalah C, yaitu 7 orang. Soal nomor 8, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, dengan tujuan, kecuali, A. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, B. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, C. Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, D. Untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, E. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan Pasal 22E Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 8 adalah D, yaitu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Soal nomor 9, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat A. Nasional, tetap dan mandiri, B. Independen, terbuka dan profesional, C. Adil, jujur dan berwibawa, D. Terbuka, proporsional dan terpercaya, E. Efisien, efektif dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 9 adalah A, yaitu nasional, tetap dan mandiri. Soal nomor 10, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah A. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, B. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, D. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Petahana, E. Partai politik. Sesuai dengan Pasal 22E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Dengan demikian, jawaban terhadap soal nomor 10 adalah E, yaitu partai politik. Cukup sekian dulu simulasi CAT bagian ini.
Dilanjutkan bagian berikutnya pada video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.